Jangan sampai ada orang yang sambil duduk di atas sofanya lalu datang kepadanya perintah di antara perintah Nabi alaihi salatu wassalam, baik yang disuruhnya maupun yang dilarangnya. Fayaqul, lalu dia berkata, la adri, saya tidak tahu ini. Ma wajadnahu fi kitabillahi taba'nah, yang kami temukan dalam Al-Quran itulah yang kami ikuti. Maknanya apa? Dia tak menerima hadis Nabi SAW dan cukup dengan Al-Quranul Karim. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mukjizat Nabi SAW bahwa akan ada jenis orang seperti ini dengan bahasa atau dengan bahasa yang sepertinya benar tetapi mengandung kebatilan. Dan ini sudah ada bibit-bibitnya di zaman tabi'in, ketika Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ada seseorang yang bilang, da'na an hadza, tinggalkan ini. Kenapa? Cukuplah dengan Al-Quranul Karim, bukankah Al-Quran sudah sempurna? Lalu Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepadanya, wahai orang ini, lau tarakna sunnana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina tajidu anta wa man ma'ak salat adh-dhuhri arba'an, di mana engkau dapatkan dan orang-orang yang sepaham denganmu salat zuhur 4 rakaat, wa salat al-asri arba'an, dan salat asar 4 rakaat, wa salat al-maghribi 3, dan salat maghrib 3 rakaat, wa salat al-isya'i arba'an, dan salat isya' 4 rakaat, wa salat as-subhi rak'ataini. Kamu bahasanya bagus, yaitu dengan kitabullah sudah cukup, tidak perlu pakai hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena Al-Quran itu cukup. Al-Quran ada cukup, ayatnya ada, di dalamnya tafsilu kulli syai', adalah perincian segala sesuatu. Kitabun uhkimat ayatuhu, ya kan? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka mereka menganggap Al-Quran sudah cukup, maka tidak perlu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi sudah ingatkan itu, jangan sampai bertemu oleh kami, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang tak mau belajar kan bahasanya muttaki'an ala arikatihi, yaitu bersandar di sofa. Kalau bahasa kitanya kursi malas, ya, kursi malas. Ya, orang-orang yang tidak mau beradu lutut dengan para ulama, yang lebih mengandalkan kecerdasan berpikirnya, sehingga lahir pula di antara murid Al-Hasan Al-Basri di Basrah orang yang bernama Wasil bin Atha, yang dikenal dengan kecerdasannya, juga gerah dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena banyak sekali yang tidak sejalan dengan pikirannya, akhirnya dia meninggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri karena kecerdasannya, bukan karena ketundukan dan keimanannya. Jadi orang-orang sesat rata-rata cerdas. Kalau gitu tidak usah cerdas kalau gitu, ya. Nah, cerdas yang tidak berilmu. Makanya ilmu lebih dibutuhkan dari kecerdasan.
Ilmu lebih dicerbutkan kecerdasan, karena ilmu mencerdaskan. Cerdas belum tentu menghasilkan ilmu. Jelas ya? Cerdas bisa menghasilkan orang yang ahli berpikir, tetapi tidak semua pikiran sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu agama ini bukan ranahnya para pemikir dan tokoh, tapi agama ini adalah ranahnya para ulama yang rabbaniyin, yang al-amilin. Kita hari ini bercampur antara asal sudah bergelar di sekolah agama dan dapat titel apa gelarnya? Pokoknya sudah asal tamat sekolah tinggi agama, kadang-kadang jurusan apanya. Pokoknya mana tamat UIN misalnya kan, mesti ulama, Rupanya dia tamat filsafatnya, Gimana pula nak jadi ulama? Itu sarjana pemikiran. Kalau ulama itu perlu berilmu dan perlu duduk dengan para ulama. Ya Syekh? Atau mungkin saja jurusan antropologi, tetap apa namanya, kan banyak logi-logi itu, sampai ilmu gilologi pun ada. Gilologi. Nah, itu nanti ujung-ujungnya gilo. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi banyak orang-orang yang tidak mau menerima hadis ini. Nabi sudah beritakan, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, sambil bersandar di atas sofanya, ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi au nahaitu anhu, baik aku suruh pun aku larang. Lalu dia katakan, ma wajadna, la adri, ini saya enggak tahu ini. Ma wajadna fi kitabillahi taba'na, kita hanya ikut yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Ini qaulun haq yuradu bihil batil. Ya, kita semua ikut Al-Quran, memang semua kita ikut Al-Quranul Karim. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika ada seorang nenek yang protes kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang warisan, lalu dia baca, dia katakan, ya Aba Abdurrahman, qara'tul Qur'ana min daffatihi ila daffatihi au baina daffatayhi, aku sudah baca Al-Quran dari kulit ke kulit, maksudnya dari awal sampai akhir, saya tidak menemukannya. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, law qara'tihi wajadtihi, kalau kau baca Al-Quran kau dapatkan itu. Dia bilang enggak dapat. Alam tasma'i qawlallah wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini Al-Quran, apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Ini Al-Quran kan? Berarti mengikut Rasul wajib dengan nas Al-Quran. Sudah dijelaskan dengan sangat gamblang dan terang oleh Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka orang-orang Mu'tazilah yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha adalah termasuk pengingkar sunnah secara parsial, walaupun tidak secara total. Apa maksudnya? Mereka tidak menerima hadis-hadis dalam bab akidah, tidak menerima hadis dalam akidah. Terus Nabi datang menjelaskan apa? Nabi berdakwah, apa yang dijelaskannya? Tentu dengan ngantuk nampak. Kalau dia tidak menerima hadis dalam masalah akidah, lalu dari mana kita ambil keterangan akidah? Nabi dulu berdakwah, apa yang dijelaskannya? Akidah, tauhid. Lalu dalam bertauhid tidak boleh pakai hadis. Akhirnya nanti jadilah tauhid kita tauhid hadas, bukan tauhid berdasarkan hadis, tapi tauhid berdasarkan
hadas. Kalau yang namanya hadas itu tak pernah satu, tak pernah sama. Hadas di sini dengan hadas di sana beza. Makanya lahirlah aliran-aliran keagamaan yang tidak terkira. Banyak, ya kan? Akhirnya karena banyaknya aliran, yang sunnah pun dianggap aliran. Yang mengikut, yang mengacu kepada seperti apa Nabi dan para sahabatnya beragama, dianggap pula aliran. Bahkan lebih ironisnya dianggap aliran sempalan. Ya begitu memang. Karena memang sunnah sudah tersembunyi. Sunnah itu sudah bercampur baur di dalam pikiran manusia. Sehingga yang mau murni dianggap tidak sunnah. Jadi yang campur-campur itu sunnah asli. Yang tak campur sunnahnya sunnah palsu. Paham tak? Hah? Yang mengatakan sunnah oke, bid'ah masuk, itu ahli sunnah asli. Tapi kalau yang tak terima kecuali sunnah saja, itu ahli sunnah. Hah? Nampak tak paham nampak sih. Ulang balik. Orang yang menerima sebagian sunnah dicampur dengan yang bukan sunnah, itu dianggap ahli sunnah yang asli. Sah? Sedangkan yang tidak terima campuran kecuali as-sunnah saja dianggap palsu. Mana yang asli? Yang bercampur atau yang tidak bercampur? Hah? Tonton kalau beli kebab nanti ada original, ada special, atau beli martabak misalnya ada ori, ada special. Yang asli yang mana? Yang spesial. Hah? Yang ori, yang tak ada campurannya. Tapi sekarang dah berbalik, yang bercampur itu jadi asli, yang tak bercampur jadi tidak asli. Allah musta'an. Ala kulli hal, klaim sanama itu nanti akan terbukti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum berani klaim, buktikan. Karena hanya Allah yang tahu, dan kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita kalau nak selamat mesti ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sudah dijamin Allah tidak pernah salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin Allah di atas petunjuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam direkomendasikan Allah telah mengikut apa yang dia turunkan. Nabi alaihi salatu wassalam telah direkomendasikan lengkap seluruh agama yang dibawanya. Nabi alaihi salatu wassalam telah dijadikan imam bagi mereka yang ingin selamat. Allahul musta'an. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini, qala Sufyan, berkata Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah, wa haddatsanihi, dan hadis ini disampaikan pula kepadaku oleh siapa? Muhammad ibnul Munkadir. Muhammad ibnul Munkadir al-Madani, seorang ulama dan juga seorang ahli ibadah yang zuhud. Pernah dengar? Tak juga ya. Dikenal dengan doanya mustajab. Doanya mustajab. Nah, pada suatu hari orang melakukan salat istisqa, minta hujan. Minta hujan. Dan dia yang jadi imam dan khatibnya dan yang berdoa. Anda diberi hujan. Tidak diberi hujan. Allah uji. Kan uji. Awak biasa makbul doa, tiba-tiba tak makbul. Kalau tak ikhlas ya, lain rasa badan tak ya. Nah, ini pasti disebut orang ni doanya sudah tidak mustajab. Iya kan? Tapi beliau tidak demikian. Akhirnya mungkin ada riak dalam hati, maka pada di malam hari dia sembunyi-sembunyi pergi ke Masjid Nabawi di Raudhah untuk berdoa, bukan di hadapan orang, di depan orang ramai, tetapi
berkhalwat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ternyata maksud beliau sudah didahului oleh orang lain yang tidak dikenali. Saya kedengaran olehnya di tengah malam itu. Dulu kan tak pakai listrik macam sekarang, ya, tak nampak kan, tak nampak orang waktu itu, tapi suaranya terdengar. Dia berdoa, Allahumma inni aqsamtu alaika la saqaitahum, Allahumma inni aqsamtu alaika illa saqaitahum. Ya Allah, aku bersumpah kepadamu, mesti engkau turunkan hujan kepadanya. Boleh gitu? Boleh memaksa Allah berdoa? Syekh, tak boleh? Serius lah Syekh? Boleh apa tak? Bersumpah kepada Allah, pokoknya kalau kau tak boleh hujan, ya Allah, saya tak berhenti berdoa. Boleh tak? Katanya tak boleh tu dia. Makanya saya minta dalil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi sebutkan, kam ash'atha aghbar la yu'bahu bihi yutradu bil abwab idza aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang pakaiannya kusut masai, rambutnya berdebu, kalau bertamu tak diterima, tak dipedulikan orang, tapi bila bersumpah kepada Allah, Allah terima sumpahnya dan kabulkan doanya. Syekh, Assalamualaikum, boleh apa enggak? Boleh, alhamdulillah. Cabut patuannya ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia bersumpah, ya Allah, aku bersumpah engkau mesti beri mereka hujan. Subhanallah. Belum selesai dia berdoa, itu di antara doa yang dia baca, Allah turunkan hujan. Nah, Muhammad Ilmul Munkadir sebagai seorang ulama tentu penasaran. Yang namanya alim itu ingin tahu siapa ini orang, siapa ini orang, saya nak belajar kepadanya. Subhanallah, dia ikuti dari jauh, dia buntuti, bahas namanya, karena tidak mungkin bertamu di malam-malam seperti itu. Mengganggu tak? Iya, jam 3 malam, jam 2 malam, mengganggu mana? Mengganggu. Dia keluarnya di per 3 malam. Akhirnya setelah dia tahu rumahnya, dia pulang dan hujan turun. Esok pagi-pagi setelah duha, dia pergi ke rumah itu. Dia dapatkan seorang pembantunya yang sedang menangis. Lalu dia tanya, kemana tuanmu? Dia bilang, gara-gara kamu dia pergi, katanya. Gara-gara kamu dia pergi. Ternyata orang tersebut tidak mau dikenali. Tak mau dikenali. Kalau awak sudah doa, itu mulai hati itu. Bapak cara diumumkan apa tidak, konferensi pers apa tidak ini? Iya, ya mungkin diumumkan saya berdoa malam tadi itu, iya kan? Akhirnya hilang. Ini orang tidak, dia pergi dan tak kembali lagi. Allahu Akbar. Nah, ini Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama, dan dikenal dengan riwayatnya dari Jabir bin Abdullah Ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Riwayatnya di sini mursal. Riwayatnya mursal. Tapi hadis tadi kan sudah sahih, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari jalan Imam Ahmad bin Hanbal, dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Salim Abu Nadhr, dari Ubaidullah bin Abi Rafi', dari Abu Rafi' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis sahih, dan hadis itu sahih. Baik. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-arikatu as-sarir. Al-arikatu as-sarir, ini tafsir perkataan muttaki'an ala arikatihi. Apa makna al-arikah? Maknanya adalah as-sarir. Apa makna sarir? Kalau bahasa kita katil, tapi sebenarnya adalah sofa. Alal araiki, sambung. Alal araiki muttaqiun. Mereka bersandar di atas sofa-sofa. Siapa itu? Ahli
surga. Jadi kalau nak duduk di sofa nanti masuk surga. Kalau nak duduk di atas api, masuk neraka. Antum pilih yang mana? Syekh? Hah? Terus payah nak masak dan tidak ada api. Hah? Payah nak masak tidak ada api. Atau nak masak lagi? Hah? Mau makan aja atau nak masak juga? Makan, alhamdulillah masuk surga lah ya. Ya tidak perlu pakai masak-masak lagi. Karena di surga itu apapun yang kita inginkan, yang kita bayangkan, Allah berikan dengan mudah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, beliau melanjutkan. Wa sunanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillahi wajhan. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kitabullah wajhan, ada dua bentuk, yaitu kalau Al-Quran dengan As-Sunnah, As-Sunnah dengan Al-Quran itu ada dua bentuk bila didampingkan dengan Al-Quran. Satu, nassu kitabin. Yang pertama adalah ada secara tekstual dalam Al-Quranul Karim, hukumnya jelas dan detail dalam Al-Quranul Karim. Itu namanya nassu kitabin. Fattaba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anzalallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya seperti yang diturunkan Allah tabaraka wa taala. Wal akharu jumlah. Bentuk yang kedua adalah Al-Quran menyebutkan hukum secara garis besar, secara global. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi 'anillahi ma'na ma arada bil jumlah. Nah, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan apa yang diinginkan Allah dari keterangan garis besar tadi. Jelas tuh? Saya ulang kembali. Al-Qur'an As-Sunnah dibanding As-Sunnah ketika bersama Al-Quranul Karim, di samping Al-Quranul Karim dia dua bentuk. Satu, Al-Quran secara nas menjelaskan hukum itu, artinya tanpa sunnah sudah jelas dalam Al-Quran, baik hukum pokoknya sampai kepada juklak dan juknisnya ada dalam Al-Quranul Karim. Pahamnya tak? Kalau tak paham saya stop aja sampai di sini dulu, besok kita bahas ini. Ini kan panjang ceritanya, ulang balik. Al-Quran menjelaskan secara terperinci. Terperinci tak jelas? Tak juga. Nah, gimana caranya nih? Al-Quranul Karim menjelaskannya secara rinci dan detail. Tak juga tahu? Tahu? Jole ke sodo? Anda jawab ya? Lah ya, alhamdulillah. Kita bahasa Inggris dulu Pak. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jelas semuanya. Artinya andainya tidak ada sunnah dalam masalah itu, cukup dengan ayat Al-Quran. Jelas? Andainya ada ayat, tidak ada sunnah misalnya menjelaskan, cukup Al-Quran sudah jelas. Mulai dari hukum asalnya sampai kepada cara pelaksanaannya dan teknis pelaksanaannya ada dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, bentuk yang kedua sunnah itu terhadap Al-Quran, yaitu Al-Quran hanya datang dalam bentuk garis besarnya, yaitu syariatnya secara umum. Lalu Allah turunkan Allah utus Nabi alaihi salatu wassalam bertugas menjelaskan mana yang dimaksud dengan itu. Mana yang dimaksud dengan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Misalnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Nah, salat yang mana ya Allah? Mana detailnya? Seperti apa salatnya? Mana yang wajib? Mana yang sunat?
Kan tidak ada dalam Al-Quranul Karim kecuali secara global. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat ketika tergelincir matahari, ila ghasaqil lail, sampai pula masuk waktu gelap malam, wa qur'anal fajri, ketika terbitnya fajar, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya waktu terbitnya fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini baru 3 waktu yang dijelaskan, yaitu salat di waktu zuhur, dan salat di waktu isya, salat di waktu subuh. Terus yang maghrib mana? Yang asar mana? Tidak disebutkan. Maka datanglah sunnah Nabi SAW menjelaskannya secara detail. 6.
Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Lalu datang Nabi SAW menjelaskan makna yang Allah inginkan dari yang dia sampaikan secara garis besar tadi. Wa awdaha kaifa faradaha. Nabi menjelaskan pula bagaimana diwajibkannya. Apakah diwajibkan amman atau khasan? Diwajibkan secara umum atau secara khusus? Ya kan tadi kan aqimus shalah kan umum kan, tapi apakah orang-orang yang misalnya berlaku juga bagi wanita yang sedang haid atau sedang nifas atau orang yang sedang junub atau tidak? Kan ada keterangannya dijelaskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, amman wa khasan wa kaifa arada an ya'tiya bihil ibad, dan bagaimana pula dilaksanakan oleh hamba kewajiban itu. Ya tadi sebutkan zuhur berapa rakaat? 4. Berapa kali sujud? Berapa kali sujudnya? Ini cara salam 4 rakaat dulu. Dia tahu berapa kali sujud. 1 rakaat berapa kali sujud? 1 rakaat berapa kali sujud? 2 kali 4 8. Masya Allah. Jadi 8 kali sujud. Berapa kali ruku? Baik, 4 kali ruku kalau 4 rakaat dan seterusnya. Apa yang dibaca? Nah, ketika takbiratul ihram dibaca dan seterusnya, ini ada di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa kilahum ittaba'a fi kitab Allah. Pada hakikatnya baik bentuk pertama yang secara tekstual adalah Al-Quran atau bentuk kedua secara global lalu jelaskan, kedua-duanya Rasulullah SAW mengikuti kitab Allah SWT yaitu Al-Quranul Karim, tetap mengacu pada Al-Quran Al-Karim. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falam a'lam min ahli ilmi mukhalifan. Saya tidak ada mengenal atau saya tidak mengetahui ada ulama yang berbeda pendapat fi anna sunanan nabi, bahwa sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam min thalathati wujuh, dari 3 bentuk. Jadi dari 3 bentuk. Fajtama'u minha ala wajhain. 2 mereka sepakati, berarti ada yang mereka selisihkan. Apa itu? Wal wajhani yajtami'ani wa yatafarra'an. Dan dua bentuk diantaranya itu yajtami'an, bersatu, wa yatafarra'an, dan juga bercabang-cabang, berbagi-bagi. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ma anzalallahu fihi nassa kitab, yaitu yang Allah turunkan dalam masalah itu nas dalam kitabullah. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma nassal kitab, lalu Rasulullah menjelaskan persis seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Misalnya tentang pembagian warisan, Nabi menjelaskan seperti dalam Al-Quran. Atau menjelaskan tentang mahram, berapa yang menjadi mahram. Tahu mahram? Bukan muhrim ya. Mahram orang-orang yang tak boleh dinikahi. Hurrimat alaikum ummahatukum. Lalu Nabi ikutkan keterangan itu. Ini namanya ma fihi nassu kitab. Kemudian wal akharu, yang kedua yang juga disepakati oleh para ulama, mimma anzalallahu fihi jumlata kitab, yaitu yang Allah turunkan dalam Al-Quran berupa jumlah secara global. Fabayyana anillahi makna ma'arad, lalu Allah jelaskan makna yang diinginkan Allah, yang juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak bisa menafsirkan sendiri. Dari mana dia dapat wahyu berupa sunnah, yaitu sunnah itu juga wahyu. Nah, wahyu kan sudah dibilang kemarin, bagi 2. Wahyu yang ditilawahkan, ada wahyu yang tidak ditilawahkan. Wahyu yang ditilawahkan yaitu wahyu yang ditilawahkan yaitu Al-Quran, yang tidak sunnah. Dua-duanya adalah
wahyu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap berdasarkan keinginan hawanya, tetapi yang diucapkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Wa hazanil wajhan alladzani lam yakhtalifu fihima. Yang dua ini yang tidak ada perselisihan ulama padanya, yaitu yang hadis seperti Al-Quran isinya persis. Yang kedua, Al-Quran secara umum, secara global, datang hadis memberi penjelasan. Ini disepakati oleh ulama. Wal wajhu tsalis, adapun yang ketiga, yang tadi kalau tadi sepakati, ya berarti di sini yang diperselisihkan. Nah, masanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma laysa fihi nassu kitab, yaitu yang Nabi sendiri menyebutkan dalam hadisnya tidak ada dasarnya dalam Al-Quran secara nas, tidak ada nasnya dalam Al-Quranul Karim. Faminhum man qala, di antara ulama ada yang berpendapat ja'alallahu lahu bimaftarada min ta'atihi, itu hak Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyariatkan apa yang dia inginkan atas izin Allah tabaraka wa taala, mimma aftarada min ta'atihi, karena Allah sudah wajibkan taat kepadanya. Wa sabaqa fi ilmihi min taufiqihi liridha, dan sudah dahulu disebutkan atau dituliskan Allah dalam ilmunya, Allah sudah ketahui dalam ilmunya yang terdahulu bahwa Allah akan berikan Nabi taufik, yaitu selalu benar untuk mencapai ridhanya. An ayyasunna fi ma laysa fihi nassu kitab, yaitu Nabi mensunnahkan atau mensyariatkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quranul Karim, yang tidak tersebut nasnya dalam Al-Quranul Karim. Nah, faminhum man qala, di antara mereka wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata lam yasunna sunnatan qad illa walaha aslun fil kitab, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu pun sunnah kecuali hukum asalnya ada dalam Al-Quranul Karim. Kama kanat sunnatuhu litabini adadis salati wa amaliha, seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan bilangan salat dan amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya. Ala asli jumlati fardhis salah, berdasarkan hukum asal secara jumlah diwajibkannya salat. Wa kadzalika masanna minal buyu', seperti pun itu pula yang Nabi sunnahkan dalam masalah jual beli, wa ghairiha minasyara'i, dan yang lain-lain yang ada dalam syariat Islam. Lianna Allah qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, karena dasar umumnya ada dalam ayat, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa qala wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fama ahalla wa harram fa inna ma bayyana fihi anillah, apapun yang dihalalkan Nabi dan diharamkannya, sesungguhnya dia jelaskan dari Allah seperti yang dijelaskannya dalam masalah salat. Nah, nampaknya agak berat, insyaallah besok lah. Ya, besok kita ulang kembali insyaallah taala. Karena kalau Imam Syafi'i dulu kalau sampai tidak paham muridnya 40 kali diulangnya. Ya, tidak paham juga datang dia ke rumahnya. Saya tidak sempat pula datang ke rumah tuan-tuan. Jadi besok aja lah ya. Ya, nanti dibawa ke mimpi itu. Jadi pada intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah satu kesatuan yang tak boleh dipisah. Karena Al-Quran dan Sunnah merupakan dasar utama syariat Islam ini. Bila salah satunya ditinggalkan, maka hancurlah syariat Islam ini. Ditinggal Al-Quran, runtuh Islam.
ditinggalkan sunnah, rontoh Islam. Harus dua-duanya berjalan. Nah, bagaimana Al-Quran kadang-kadang menjelaskan secara detail dan lebih sering tidak detail. Yang detail tinggal Nabi menguatkan, yang belum detail Nabi menafsirkan dan menjelaskan. Oleh sebab itu kewajiban kita memahami Al-Quran mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita melalui sunnah-sunnah yang sahih. Sunnah-sunnah yang sahih. Alhamdulillah, sekedar berita gembira, salah seorang murid dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, murid tukang jam, nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari Maroko, yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi, telah menyelesaikan sebuah tafsir yang lumayan, tidak terlalu besar lah, hanya 40 jilid. Hanya 40 jilid, yaitu Tafsirul Quran bi Sahihis Sunan, At-Tadabbur wal Bayan bi Tafsirul Quran bi Sahihis Sunan. Apa arti? Yaitu mentadaburi dan menjelaskan Al-Quranul Karim dengan sunnah-sunnah yang sahih. Sebab apa pentingnya ini? Dulu ketika Imam At-Tabari menafsirkan Al-Quran dalam Jami'ul Bayan fi Tafsiri Ayil Quran, beliau sedang berada di depan murid-murid, orang-orang yang tahu sanad. Sedangkan hari ini kita tidak tahu sanad, sehingga ketika orang bilang sanad, sanad pula menurut kita rupanya pak sanad, ya bukan sanad yang dimaksud oleh ulama hadis yang merupakan sunnah. Jadi awak tak kicua di nantarang lah, nyawa tak mengerti lah sanad ke orang ke sanad lo ke awak. Kok pindah siaran mas? Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, akhirnya oleh sebab itu di zaman ini perlu ada yang menyaring riwayat itu. Ya, dulu di zaman At-Tabari, Imam At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, masa itu orang rata-rata riwayatnya bersanad memang. Haddatsana, 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 akhbarana, akhbarana. Sekarang enggak, paling tinggi sanadnya ijazah. Baca awal hadis, baca ujung hadis, ada punya hak riwayat. Itu namanya ijazah. Nah, baca awal hadis, misalnya Sahih Bukhari baca hadis Badul Wahyi, sudah itu hadis terakhir nanti Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Nah, lalu akhirnya kita sudah, saya punya sanad Sahih Bukhari. Padahal tidak coba Sahih Bukhari. Akhirnya bersanad juga namanya. Jadi sebab itu pada hari ini perlu Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih. Itu tidak ada salah. Kan sudah saya bilang dari dulu, tuan-tuan ingat, masih ingat kan saya bilang, orang yang ada di jalur yang benar kadang-kadang ada orang-orang yang berada di jalan yang benar kadang-kadang terlibat kecelakaan enggak? Orang yang berada di jalur yang benar, naik mobil, naik kereta, naik apa, ada enggak terlibat kecelakaan? Ada enggak? Kalau enggak saya bawa bukti itu, saya ditabrak orang di belakang, dan 5 menit kita berhenti di lampu merah, ditabrak di belakang di jalur yang benar, tapi terlibat kecelakaan karena ditabrak orang. Akhirnya tertabrak pula orang depan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jelas tuh? Paham maksudnya? Tidak paham, tidak pulang kita malamnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa siapapun manusia selama masih berpredikat manusia, walaupun dia ulama besar, mesti salah atau tidak? Mesti tersalah. Mesti. Tapi kalau dia salah mesti diikuti. Ikuti juga? Tidak, alhamdulillah. Jelas dong. Jadi jangan salah paham bahwasanya asal sudah paham hadis otomatis tak boleh salah. Keliru antum. Yang tak boleh salah itu hanya Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan siapapun ulama mesti salah. Kan sudah siapkan oleh Imam Syafi'i dulu. Antum tuh nggak ulang-ulang kaji nampaknya. Besok tak lulus ujian. Kaum muslimin dan muslimat. Ya kan Imam Syafi'i yang bilang saya tak pernah bertemu dengan seorang ulama yang tahu sunnah, yang berilmu tentang sunnah, yang menguasai seluruh sunnah. Masih lupa? Masih lupa ya? Saya ingatkan sekarang. Tidak saya temukan, kata Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama yang menguasai sunnah, yuhitu bi jami'is sunan, menguasai seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Apa yang jelasnya? Bahwa tidak ada ulama yang tidak lala. Jelas? Tapi jangan cari-cari salah ulama. Bukan itu maksudnya, salah paham pula tuan-tuan, nanti khuju nyalang ulama pula siapa antum ya, bukan. Ini kadang-kadang kalau ngaji baperan ginilah sebab akibatnya. Ngaji itu tak boleh baperan. Nanti ustaz cerita tentang masalah sesuatu, awak pula kena sindir katanya. Bukan, yang salah paham. Maksudnya adalah supaya kita paham seperti kata Imam Malik, tidak semua semua orang itu, setiap orang itu ada yang diterima ucapannya, ada yang ditolak. Yang betul diterima, yang salah ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang ada di kuburan itu, katanya. Imam Malik kan di Madinah dulu ngajarnya. Masjid Nabawi ini, misal Masjid Nabawi, hadis dekat motor itulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngajar di Raudhah. Ini payah nunjuk, tuan-tuan tak pernah ke situ kan, sering ngaji di Raudhah kita. Cepatlah kumpul duit, ya, doa semua Allah SWT, tuh bawa saya ke sana. Bawa saya biasa tunjuk nanti, sinilah dulu Imam Malik tuh. Ya, jadi posisinya kiblat sini, dia sedang menghadap ke sini. Nah, kuburan Nabi di sebelah kanannya. Lalu dia bilang, seluruh orang alim ada yang diterima perkataannya, ada yang ditolak, kecuali sahib hadzal qabr, kecuali yang ada di kuburan itu. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Tapi bukan maksudnya jangan cari-cari manalah salah ustaz ini. Jangan, bukan. Ya. Tapi kalau seandainya antum temukan kesalahannya, wajarlah dia salah karena dia bukan nabi. Terus kalau pernah salah sekali, tinggalkan ustaznya. Nah itu yang masalahnya. Kenapa ustaz salah sekali tinggalnya? Akhirnya jadi orang jahil kita semua. Yang anehnya kan ini yang terjadi kadang-kadang kaum muslimin, ya, kita tidak bisa menerima keliru, salah, ijtihad dan sebagainya. Akhirnya ustaz diblokir, ya, ustaz dihajar. Habis itu tidak ada lagi ustaz yang bisa datang, karena yang tukang tahzir tidak pernah bisa datang sekali 5 tahun. Lalu nak biarkan orang jahil gara-gara ustadznya pernah berbuat satu kesalahan. Jelas? Jelas. Jadi harus dipahami benar-benar masalah ini, bahwa berada di jalur yang benar bukan artinya selalu benar. Mungkin tersalah. Nah, di saat dia tersalah dan ma'ruf dia berada di jalan yang benar, jangan itu yang ditonjolkan. Paham tak? Paham? Kalau tidak nanti tidak ada, nanti kita akan belajar dengan Imam Syafi'i sekalipun. Nanti akan antum temukan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berdalil kepada dalil yang tidak sahih. Ternyata katanya setiap hadis sahih itu mazhab saya, katanya. Ternyata ada hadis yang tidak sahih. Kalau itu tutup kitab Syafi'i. Tidak usah belajar sama Imam Syafi'i lagi. Banyak salah rupanya. Gitu ya? Gitu ya? Itu ya. Nah iya, makanya gitu kaum muslimin. Kecuali orang yang memang dari manhajnya dari awal bukan berdasarkan Alkitab wa Sunnah, tetapi berdasarkan akal dan logika semata atau perasaan. Iya kan begitu? Iya tak? Misalnya kita sudah tunjukkan ni Al-Quran, ini hadis, ni amalan as-sahabah. Ya, bukan personalnya, amalan yang hampir disepakati oleh sahabat, umum di kalangan sahabat. Lalu dia katakan, itu kan di zaman Nabi, zaman kita beda. Itu kan di Arab Saudi, di sini
Ini pakai dalil atau pakai dalih? Dalih. Yang begini jelas manhajnya kena. Jelas Ustaz? Dan jelas hadisnya dia masih ngeyel juga mempertahankan budaya. Ini keluar dari manhaj yang benar. Jalannya sudah salah memang. Jelas? Kita tunjukkan bahwa sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada Nabi menyerukan ada kuburan yang dikeramatkan. Begitu ya? Bahkan Nabi ingatkan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Begitu ya? Nah, terus lalu kita ingatkan ada orang yang mengkultuskan kuburan, mengkeramatkan kuburan, bahkan lebih percaya berdoa dekat kuburan daripada dekat masjid. Nah, kita katakan, kita tunjukkan hadisnya. Itu zaman Nabi. Sekarang zaman kita beda. Zaman Nabi tak ada kuburan keramat, zaman kita banyak kuburan keramat. Berarti manhajnya kena. Nah, kalau begini la karamah. Paham Ustaz? Paham? Tapi kalau seandainya kesalahan itu akibat dia menjalankan suatu masalah, misalnya anggaplah masalah salat syuruq atau sunat isyraq, pernah dengar? Ya, taib. Lalu dia berdasarkan hadis. Nah, ternyata penelitian antum akhirnya hadis itu dhaif. Oh, ternyata salah Ustaz selama ini katanya. Besok nak boleh ngaji lagi sama Ustaz tuh. Gitu ya? Hah? Gitu? Gitu? Enggak. Ini kesalahan seperti ini. Kalau antum begitu, tak akan ada satupun ulama sejak zaman sahabat sampai hari ini yang bisa diikuti. Jelas? Jaleh. Ya, nanti gara-gara 1, 2, 3 keliru atau salah dalam berijtihad. Ijtihad itu bisa dalam memahami dalil, bisa dalam mempraktekkan dalil, lalu antum boikot, ya tak akan ketemu lagi nanti satu pun ulama yang tidak keliru, yang tidak ada kesalahannya dalam berijtihad atau dalam beramal. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahkan dalam bersikap pun kadang-kadang gara-gara ketemu ustaz tidak buka kaca mobilnya, sombong, tidak mau ngaji lagi. Ada memangnya sombong, tersinggung hati saya katanya, sedih luar biasa, luka hati saya tak terobati katanya. Ustaz kadang mungkin sedang apa, chatting sama istrinya, masa dibukakan kaca nama antum, video call pula kan. Antum harus berbaik sangka lah dengan dia. Kalau tak puas klarifikasi, datang assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ingat nah Ustaz, tanggal 6 Oktober ya, ketika selesai ngaji Arisalah di Masjid Durian Sebatang, tinggal 3 bertiga waktu itu, Ustaz di mobil, saya lewat, Ustaz tak bukakan kaca. Kenapa Ustaz? Saya sedih luar biasa, sampai sekarang tak hilang lukanya. Klarifikasi, berani aja, iya kan? Mana tahu dia kasih obat nanti kan. Ya, biar antum tak luka lagi, ambil dompet kan, beli obatnya. Dikasih 500.000 kan. Mana tahu kan? Ini obat lukanya dan seterusnya. Mungkin akan dia jelaskan nanti, mohon maaf akhi, sebenarnya saya tidak buka kaca, cuman terpencet untuk penutupnya. Nah, kan tahu itu kan, pas tidak ada saya buka antum dah pergi, karena antum karena sudah nangis kan tidak nampak lagi kan. Kena sedih dan tersinggung, akhirnya tidak meneloi lagi ke belakang, padahal Ustaz sudah buka kacanya. Karena ada yang melapor ke saya begitu, bukan melapor, saya dengar ceritanya. Jadi sedih dia, Ustaz terbuka kaca mobil. Makanya saya pesankan selalu tuh Ustaz ya, kalau di kampung lebih-lebih lagi, kalau bertemu orang kampung, kalau di kampung buka aja lah kaca tuh ya. Kalau lewat di kedai, klakson dikit, tapi jangan klakson keras, koji pula orang ya. Klakson begini, bukan klakson put, bukan. Karena orang kampung tuh suka dia. Apalagi kalau mobil kita bagus pula. Kalau mobil buru-buru nggak peduli orang tuh. Tapi kalau udah mobil bagus, mentang-mentang mobilnya bagus, padahal anak yatim kemarin katanya kan. Akhirnya makanya itu ada seperti itu. Kalau pas lewat berselisih, kalau perlu kita berhenti dulu, kasih orang lewat dulu. Secepat apapun 2 menit pun kita mengalah masalahnya, daripada nanti bergeser kan. Bergeser nanti ayat ya Ustaz dan nyanyinya. Nggak sabar nunggunya. Jelas ya? Nah, kok sampai situ pula sih? Apa sampai situ tadi?
Nah, lupa tuan-tuan, gara-gara jauh sekali jalan, lupa jalan pulang. Yaitu jangan cari yang tidak bersalah sama sekali, yang tidak bersalah sama sekali, tapi carilah yang memang selalu berada di jalur legal formal, ikut aturan. Nah, ketika ditunjukkan aturan, dia legowo, bukan bertahan dengan dalihnya. Jelas? Kan ada orang kadang udah jelas-jelas salah, apalagi musim-musim pandemi kemarin ya, udah jelas-jelas salah, tapi masih tetap bertahan, bertengkar dengan penegak hukum, ya kan? Sebenarnya bilang, kalau dia bilang minta maaf Pak, saya lupa, atau saya tidak sengaja, atau saya tidak tahu dan sebagainya, selesai masalah. Tidak berhujah-hujah, berbantah-bantah, orang pakai laras panjang kan? Kadang-kadang kita begitu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau orang sudah terbiasa, bila disebutkan dalil kepadanya, dia sami'na wa ata'na, lalu tersalah, itu biasa kaum muslimin. Memangnya antum tidak pernah salah? Ya, memangnya antum tidak pernah silap? Sering kan? Kan sering tersilap. Maka jangan tuntut orang lain tak bersilap. Demikian juga inilah yang diajarkan oleh para ulama kita seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Kalau yang begini cepat jelas, kalau yang tadi agak payah jelas. Baik, kalau gitu bicara umumnya kita boleh bagi kitab lagi. Nah, dan sebenarnya kita baca ini supaya kita tahu juga betapa beratnya yang dialami oleh para ulama dulu. Mereka mencari kesana kemari ulama untuk belajar. Nah, kita ada dituliskannya dengan bahasa yang gamblang, masih blank juga gitu. Coba bayangkan. Tapi tidak usah risau tuan-tuan. Ya, tidak usah risau. Imam Ahmad bilang, saya belajar bab haid, kitabul haid itu 8 tahun baru paham katanya. Awak kan baru sampai 8 tahun lagi. Hah? Mudah-mudahan itu lebih hebat dari Imam Ahmad nanti. Itu tawaduk beliau, artinya paham yang sesungguhnya. Ya, paham yang sesungguhnya. Kalau pahamlah dia. Cuman sampai ke detail-detailnya, sampai kepada hal-hal yang sangat rahasia sekali baru dia paham. 8 tahun dia belajar katanya. Awak itu 8 tahun tiap hari dia belajar awak. Sekali sebulan itu kadang-kadang terputus pula. Allahumma musta'an. Baik ya, sabar aja ya. Sampai jumpa kembali insyaallah pada pekan pertama bulan depan. Bukan pekan depan, pekan pertama bulan depan. Mohon maaf, terima kasih. Insyaallah tidak ada pertanyaan. Karena nampaknya belum paham, jadi belum bisa bertanya. Yang bagian yang kedua tadi, yang pertama udah paham tadi kan? Bahwa sunnah Nabi alaihi salatu wassalam darab Al-Quran terbagi dua, yaitu seperti Al-Quran sendiri hukum yang terkandung dalamnya. Yang kedua, Al-Quran secara global datang perinciannya dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.